Bismillah, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ahad pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, semua yang hadir di pagi hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan nikmat, limpahkan sehat, limpahkan sempat, barakah, inayah, ma'unah, taufik dari Allah semua. Semoga tertuju kepada seluruh jamaah Ahad pagi yang hadir di kesempatan kali ini. Allahumma amin. Kita ini hidup di masa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun-tahun yang menipu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada umat manusia semua tahun-tahun yang menipu. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Kenapa kok disebut tahun-tahun menipu? Ya, dijelaskan lebih dalam lagi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, yusaddaqu fihal kadzib, ya, orang yang bohong, pendusta, itu dianggap jujur. Itu ciri-cirinya. Sanawatun khadda'at itu tahun-tahun yang menipu, itu ketika seorang yang berbohong, berdusta dianggap sebagai yang jujur. Kemudian wayukadzabu fihas shadiq. Kebalikannya, kalau orang yang dusta dianggap jujur, maka orang yang jujur dianggap berdusta. Ya, orang yang jujur dianggap berdusta. Pembawa kebenaran dianggap sebagai pembohong, penjahat, dan seterusnya. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga dikatakan wa yu'tamanu fihal khain. Wa yu'tamanu fihal khain. Orang yang berkhianat dikasih amanat. Ini ciri-ciri yang ketiga. Orang yang berkhianat dikasih amanat. Ya. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang ngambil harta rakyat, orang-orang yang menyelewengkan, justru mereka yang memegang jabatan, memegang pimpinan, memegang pemerintahan. Itu ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat sebaliknya, wa yukhawwanu fihal amin. Wa yukhawwanu, dan dianggap berkhianat fiha, di tahun tersebut, al amin. Ya, orang yang terpercaya, orang yang amanah, itu justru dianggap berkhianat. Ya. Ketika dianggap itu berarti bukan realitanya.
tetapi realita yang sesuatu yang dibuat, realitanya tidak. Istilahnya tadi kriminalisasi, dianggap sebagai orang yang berkhianat. Padahal dia memegang amanah, dia adalah seorang yang amin. Arti amin itu adalah dipercaya bisa memegang amanah. Nah, ini 4 tanda-tanda kalau kita ini sudah masuk kepada situasi tahun-tahun yang menipu. Itu 4 ciri-cirinya tadi. Sebabnya apa? Nah, disampaikan oleh Rasulullah SAW, wayantiku fiha arwaibidah. Di tahun-tahun tersebut yang tampil berbicara itu adalah arwaibidah. Ini yang nanti jadi sebab. Kenapa kok orang itu serba terbalik, nyawolak wali ing zaman? Kenapa kok seperti itu? Sampai yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, ya, yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap amanah. Ya, karena sebabnya yang berbicara, yang tampil orang bodoh. Arwaibidah ini orang bodoh. Karena sahabat ketika bertanya, famar ruwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, rajulun tafih, orang bodoh, enggak punya ilmu, yatakallamu fi umurin ammah, berbicara kepada urusan halayak umum yang besar, berbicara kepada urusan umat yang besar, padahal enggak punya ilmu, bodoh, tapi ikut ngomong, tampil. Bagaimana tidak? Dialah orang yang disanjung, orang yang dijadikan panutan, padahal bodoh. Dan ingat, arwaibidah itu bukan berarti nggak bisa ngomong. Jangan jenengan anggap bahwa orang bodoh itu berarti kalau ngomong plegak-plegu, mboten ngoten. Justru malahan ngomongnya itu pinter, tapi tidak punya ilmu. Yang diomongkan tidak berdasarkan ilmu. Sehingga tadi kerusakannya tambah besar karena dia berbicara tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Berbicara tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan, itu adalah ciri-ciri ketika kita sudah hidup di masa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tahun-tahun yang menipu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka fitnah atau ujian yang sedang dihadapi oleh umat ini pada hakikatnya berawal atau bersumber dari kebodohan. Berawal atau bersumber dari kebodohan. Ditambah lagi sebagaimana disinggung tadi, kebodohan ini akan semakin menyebar dan semakin susah diobati ketika para ulama itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang membawa ilmu ya justru dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu serta-merta. Tidak makjelek langsung orang bodoh semua, ilmu hilang dari muka bumi. Enggak seperti itu. Tapi proses ketika Allah mencabut ilmu disebutkan walakin yaqbiduhu bimautil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Solo Raya pekan ini masih dalam situasi berkabung atas meninggalnya Ustadz Mu'inuddinillah. Wallah, kami yang betul-betul mengenal beliau bagaimana keilmuan,
kepribadian dan seterusnya, jarang kita bisa dapati orang seperti beliau. Ya. Dan belum tentu di kurun waktu yang dekat itu ada pengganti yang betul-betul bisa menempati posisi yang setara seperti beliau dari sisi keilmuan, dari sisi kepribadian, dari sisi keikhlasan, ketawaduan. Itu luar biasa. Ya. Kita betul-betul kehilangan sosok Ustadz Mu'in. Ya. Meskipun kita yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pasti baik. Ada hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjuangan ya tetap harus berlanjut. Maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, cara kita untuk mengimbangi yang tadi kita sampaikan, ya, tahun-tahun yang menipu dan semakin carut marut karena samarnya, ya, nilai kebenaran di tengah masyarakat, itu adalah dengan ilmu. Caranya adalah dengan ilmu. Maka para jamaah, mari kita galakkan semangat untuk belajar, semangat untuk ngaji, ya, semangat untuk mendidik, mempersiapkan generasi-generasi setelah kita, generasi-generasi yang berilmu. Insya Allah semakin banyak orang yang belajar, semakin banyak orang yang berilmu, semakin sedikit orang-orang yang menipu umat manusia. Semakin sedikit mereka yang ngomong sembarangan. Karena setiap ada yang ngomong sembarangan, ya, akan diluruskan sekian banyak umat, sekian banyak masyarakat yang sudah tahu hakikat ilmunya. Dan subhanallah, meskipun semakin mendekati akhir zaman, fitnah itu semakin dahsyat, ilmu semakin tipis, banyak ulama yang dicabut. Tetapi Rasulullah SAW masih memberikan bisyarah, masih memberikan kabar gembira bahwa di akhir zaman akan kembali umat Islam itu kepada puncak kejayaan. Ya, summa khilafatun ala manhajin nubuwah. Kemudian di akhir zaman itu akan ada kepemimpinan dengan konsep kenabian. Itu makna khilafatun ala manhajin nubuwah. Sampai disampaikan di dalam riwayat bahwa beberapa tahun itu bumi dalam kondisi tenang, aman, makmur, karena dipimpin oleh pemimpin yang soleh, pemimpin yang berilmu, pemimpin yang beriman. Itu padahal di akhir zaman. Kok bisa seperti itu? Tidak lain tidak bukan karena upaya masyarakat, upaya umat yang tetap mengimbangi kerusakan yang terjadi di muka bumi ini dengan kebaikan, salah satunya dengan ilmu. Mari kembali galakkan majelis-majelis taklim, pererat lagi ukhuwah, ya, perbanyak majelis-majelis yang bisa menyatukan hati kaum muslimin satu sama lain. Dan kita berharap semoga melalui perantara dan wasilah kajian Ahad pagi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mempererat hati kita semua. Allahumma amin. Demikian mungkin mukadimah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya di